Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Wongdeso, tetap di channel yang sama, channel yang membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa masuk ke Singapura sebagai TKW atau pekerja rumah tangga atau PRT atau pembantu, bisa juga disebut seperti itu. Terus apa aja sih yang mbak-mbak TKW di sini lakukan, kerjakan, ngapain aja mereka itu? Apa aja yang majikan suruh kita itu, mereka itu nyuruh kita ngapain aja, kerja apa aja gitu kan, pasti penasaran. Dan juga apa aja persyaratannya agar kita bisa masuk ke Singapura sebagai TKW. Apakah persyaratannya itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah ada perubahan di tahun-tahun sekarang ini? Mungkin pemerintah Indonesia sama pemerintah Singapura menjalin sebuah kesepakatan, oh mungkin harus ada data tambahan ini, mungkin harus ada data tambahan itu, kita nggak tahu ya. Terus apa aja yang tidak boleh kita lakukan selama kita menjadi TKW di Singapura ya. Jadi kita harus tahu hak dan kewajiban kita selama bekerja di sini. Jadi kita harus menaati peraturan-peraturan yang pemerintah Singapura sudah tentukan. Jadi kita harus taat oleh peraturan-peraturan tersebut ya. Di video kali ini saya akan sharing tentang interview. Untuk interview, hal-hal yang penting kita tanyakan sebelum kita datang ke Indonesia saat kita interview ya sama calon majikan. Jadi kita itu harus bertanya supaya mereka dan kita itu sama-sama mengerti, dan kita tuh datang terus kita ngerjain itu nggak kaget karena kan kita sudah tanya sebelumnya, kita sudah konfirmasi apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan. Jadi seperti hal-hal yang penting yang kita tanyakan kepada calon majikan adalah yang pertama adalah job. Jadi kita harus tahu apa job kita. Ini basicnya. Basicnya itu adalah masak, membersihkan, atau merapikan, atau mungkin jaganya itu kan ada dua, ada yang jaga anak ataupun jaga orang tua, ataupun mungkin nggak jaga sama sekali, cuma bersih-bersih rumah, ada juga. Jadi kita harus tahu pekerjaan kita di sana sebelum kita berangkat ke Singapura itu kita kerjanya apa aja gitu. Contoh untuk di bersih-bersih ya, kita juga harus bertanya apa aja yang harus kita bersihkan, terus di mana aja. Kadang ada majikan yang tidak memperbolehkan kita untuk masuk ke kamarnya karena mungkin privasi atau yang lainnya ya. Kadang, oh kamu cuma bersihkan di luar, kalau kamar saya yang bersihkan. Terus bersihnya itu minta yang seperti apa. Kadang ada majikan yang yang penting bersih bersih terus ya enak dilihat, mungkin seperti itu. Bersih yes, pada umumnya kamu bersih bersih gimana lah. Tetapi ada juga majikan yang mintanya yang benar-benar bersih, yang sempurna. Tapi yang sempurna kan ya juga bingung juga, repot juga, karena kadang sulit juga gitu. Kadang kita bersihkan baru 3 jam yang lalu, sekarang sudah berdebu lagi karena kan angin, debu di mana-mana gitu. Kalau ketemu majikan seperti itu ya agak repot juga untuk kita ya. Terus untuk masalah makanan juga harus tanya makanan yang sukanya yang seperti apa, masakan apa. Kadang ya ada majikan, oh saya maunya cuma masakan Cina, atau saya mau masakan yang orang Malaysia, atau ada juga majikan yang inginnya alah apa aja lah kamu masak aku makan gitu. Ada, itu juga lebih mudah lagi kita jaganya atau kita masaknya. Apa kadang juga ada majikan yang bilang gini, aku nggak suka makanan yang berminyak, aku nggak suka makanan yang terlalu asin, aku nggak suka makanan yang pedas. Ada juga. Jadi kita kan juga terus mengerti, oh ini nggak suka seperti ini maunya seperti ini, dilakukan seperti ini. Jadi kita mengerti untuk masalah makanan ya. Terus untuk masalah packing juga biasanya packing untuk kita mempacking gudang atau membereskan peralatan-peralatan rumah di tempatnya, diletakkan di tempatnya semula, terus merapikan
makanan yang ada di kulkas, bahan-bahan yang ada di lemari. Jadi kita juga harus mempacking antara memilah-milih antara bahan-bahan yang mau expired, yang harus dimasak lebih dulu ya. Kalau mau expired itu daripada nanti buang-buang, majikan juga marah. Terus bahan-bahan yang baru dibeli. Jadi kita juga harus memilah-milah yang benar. Oh, ini harus cepat-cepat dimasak. Oh, ini harus ini bisa disimpan untuk lebih lama lagi. Terus untuk mempacking semua peralatan dapur, semua pakaian itu juga kita harus tanya ke majikan yang boleh dan tidak boleh kita sentuh itu loh. Jadi nanti takutnya mungkin mereka bilang, oh ini tas ini jangan ini lemari ini jangan disentuh ya, saya kerjakan sendiri. Ada juga yang seperti itu, majikan yang seperti itu. Tetapi kalau iya pokoknya packing lah, packing pokoknya nggak berantakan loh, rumah itu nggak berantakan, nggak jadi pusing nih kalau lihat berantakan, yang seperti ya pokoknya enak dilihat gitu. Seperti ada juga lebih mudah kita mengerjakan pekerjaan yang mintanya majikan yang seperti itu. Terus kalau bisa juga kalau tanya ya, mungkin kalau ada kesempatan tanya juga tentang mobil. Punya berapa mobil, ini juga penting loh. Punya berapa mobil. Terus mobilnya itu dicuci sendiri apa dicucikan ke tempat pencucian. Terus berapa mobil itu tadi, satu hari itu nyuci apa, harus nyuci setiap hari, apakah nyucinya itu harus seminggu sekali. Kalau contoh ini ya, kalau satu rumah itu punya 2 atau 3 mobil atau bahkan 4 mobil ada, itu mintanya setiap hari itu, aduh itu benar-benar yang capek banget. Setiap hari nyuci 3 sampai 4 mobil, itu juga harus tanya. Kalau saya tidak mencuci mobil, jadi majikan saya membawa mobilnya ke tempat pencucian mobil. Itu juga alhamdulillah lebih meringankan beban ya, pekerjaan saya juga. Terus untuk jaga, tergantung dari jobnya tadi. Jaganya itu jaga anak ataupun jaga orang tua. Ini kalau jaga anak ya. Kalau jaga anak harus tanya usia anaknya berapa dan berapa jumlah anak di rumah itu. Terus kalau biasanya kalau anaknya itu masih kecil, juga harus tanya apakah harus jaga 24 jam, apakah hanya siang saja, nanti malamnya tidur sama bos itu lebih ringan karena kita bisa istirahat. Tetapi kalau jaganya itu 24 jam, itu pagi, siang, sore, malam kita jaga anak tadi ya. Itu capeknya luar biasa karena saya sudah melakukannya di majikan yang lama. Jadi kalau bisa memang cari yang jaganya cuma siang aja. Kalau malam kita bisa istirahat lah, nggak terlalu capek. Tetapi kalau untuk jaga orang tua juga penting, harus tanya apakah nenek atau kakek jaganya ya itu masih bisa jalan apa enggak. Kalau masih bisa jalan, otomatis dia ke toilet juga masih bisa sendiri, ambil barang-barang juga bisa sendiri, terus kemana-mana masih bisa sendiri. Setidaknya kita nggak terlalu repot untuk bawa kemana-mana ya. Kalau nggak bisa jalan, kita ke toilet antar. Tapi kalau nggak bisa jalan, kita nggak biasanya nggak ngantar ke toilet, cuma kita apa ya, pampers, yang menggunakan pampers, terus masih kita dorong, itu repotnya minta ampun. Jadi kalian harus mengetahui apa job kalian, jaganya gimana. Itu yang paling penting untuk basic untuk kalian bertanya kepada calon majikan saat interview. Terus kalian juga bisa bertanya apakah boleh menggunakan handphone. Ya maksudnya ini tidak saat bekerja ya. Kalau memang sudah kerjaan sudah beres, apakah bisa menggunakan handphone atau mungkin di malam hari. Jadi kalian harus bertanya itu kepada calon majikan kalian. Terus bertanya juga untuk apakah punya hari libur dan berapa libur untuk per bulannya. Apakah 1 kali atau 2 kali. Jadi ditanyakan saat interview itu tadi. Ada yang ambil 1 bulan 1 kali, ada yang ambil 1 bulan 2 kali, ada juga yang setiap minggu ambil libur, itu juga ada. Terus bertanya juga berapa orang di dalam rumah.
Itu jadi semakin banyak orang ya pasti semakin banyak pekerjaan. Contoh mungkin satu rumah nenek kakek anak dua, mem sama se, berarti 6 orang 7 orang sama kita ya. Jadi banyak orang ya pasti akan banyak pekerjaan seperti itu. Jadi itu harus tanya juga. Lebih minim orang, lebih sedikit orang juga akan lebih minim pekerjaan. Jadi tergantung berapa banyak di dalam rumah itu tersebut. Terus juga tanya berapa besar rumah itu atau berapa lantai, ada yang 1 lantai, ada yang 2 lantai, terus besarnya rumah, ada berapa kamar di rumah. Berarti kan kalau semakin besar dan lantai 2 atau 3 lantai, berarti kan pekerjaan kita juga akan semakin bertambah. Itu juga harus kalian tanyakan saat interview. Terus ini yang penting dan sangat-sangat penting adalah gaji kalian. Jadi kalian harus tanya gaji kalian itu berapa. Kalian itu kerja di itu dengan job A, B, C, D, penjelasan segitu banyak. Jadi kalian harus tahu berapa gaji kalian yang kalian dapatkan di majikan itu. Jadi itu tadi hal-hal yang wajib kalian tanyakan, basic lah ya, umumnya yang kalian harus tanyakan kepada calon majikan saat kalian melakukan interview. Semoga sharing sedikit saya tadi bisa bermanfaat untuk semuanya, untuk saya juga, kita saling-saling belajar. Semoga juga membantu untuk calon mbak-mbak TKW yang akan datang ke Singapura. Dan jika suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya kita bisa bertemu di video-video saya selanjutnya. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya kepada saya. Mungkin saya akan jelaskan, saya akan membuatkan video untuk supaya lebih jelasnya. Dan terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.